Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kesempatan untuk belajar dan bertatap muka di pelajaran matematika wajib kelas 12. Bagaimana kabarnya anak Ustadz semuanya? 12 IPA 1? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Sehat ya, alhamdulillah, luar biasa ya. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz akan mengabsen. Halo. Ada Filza, Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Hanan Adli. Hadir Ustaz. Sudah sehat semua yang di sini ya. Insya Allah kalau dalam kondisi sehat kita bisa menerima pelajaran itu dengan baik ya. Untuk menyambung materi yang akan Ustadz sampaikan hari ini, kita akan bermain sejenak melalui kuisis. Nah, minta tolong silakan di HP kuisisnya dibuka nak, aplikasi kuisisnya. Oke, silakan. Sudah nampak kodenya yang Ustadz share? Hanya 10 detik. Ini ya, posisi pertama diraih oleh Ada Filza. Bagi siswa Ustadz yang masih melakukan kesalahan gitu ya. Jadi soal-soal yang Ustadz berikan ini itu sangat berhubungan dengan materi yang akan Ustadz sampaikan di pagi hari ini ya. Ustadz kembali ke e-learning kita. Dilihat di pembelajaran kita itu sekarang masuk di bab statistik ya, untuk materi yang keempat atau subbab keempat, yaitu menentukan ukuran pemusatan data kelompok. Apa data kelompok di sini yang akan dibahas? Yaitu ada means, modus, dan median. Di sini ada bahan ajar, bisa kalian download ya. Ya. Kemudian ada juga ini yang akan kita lakukan diskusi kelompok. Nah, nanti akan Ustadz bagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan ini ya. Soalnya cukup banyak, tetapi dengan kerja kelompok, kerja keras tim, kolaborasi tim, Ustadz harapkan ini semuanya bisa terjawab ya. Ya, means itu adalah rata-rata nah, ya. Apa yang dipelajari di means itu? Indikator, kalian dikatakan paham dalam pembelajaran hari ini jika bisa mendefinisikan fakta pada ukuran pemusatan data min, kemudian menentukan ukuran pemusatan data min, menganalisisnya dan menyajikannya. Ustadz mulai dengan yang pertama, pengertian ukuran pemusatan data. Saya yakin kalian pernah melakukan pengamatan. Di dalam statistik itu ada ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3. Yang pertama min, kedua median, yang ketiga modus. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini contoh kalau kalian ingin lihat capaian hasil UN kakak kelas kalian, ini kalau Ustadz ambil datanya itu se-Jawa Timur. Rata-ratanya UN-nya matematika se-Jawa Timur itu 41,92 di sini. Bagaimana mencari rata-rata data kelompok? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mendapatkan nilai min itu ada 3 metode minimal yang harus dikuasai oleh. Metode yang pertama itu mencari nilai rata-rata menggunakan titik tengah. Yang kedua menggunakan rata-rata sementara, dan yang ketiga menggunakan coding. Menggunakan titik tengah ya. Misalkan saya punya data X1, X2 sampai XI gitu ya. Maka untuk menentukan rata-rata itu dirumuskan dengan jumlah XI kali FI per jumlah dari frekuensi. Jadi langkah pertama carilah nilai titik tengahnya. Langkah kedua, tambahkan kolom FI kali X. Ternyata rata-ratanya nilai ulangannya, nilai PTS-nya adalah 81,4. Metode yang kedua menggunakan rata-rata sementara. Berarti rata-rata sementara ditambah jumlah FI kali DI dibagi jumlah frekuensi. Tentukan titik tengah. Ini adalah rata-rata sementara yang Ustadz ambil. Langkah yang kedua, kita tambahkan dengan kolom DI. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak Ustadz? Oke, setelah ini adalah metode kedua sehingga kita bisa menemukan langsung, maka rata-rata nilai ulangannya sama dengan metode yang pertama, yaitu 81,4. Sampai sini ada yang ditanyakan anak Ustadz?
Insya Allah tidak, Insya Allah tidak ya, alhamdulillah. Anak-anak Ustaz yang insya Allah IPA 1 ini cerdas-cerdas semua. Metode yang ketiga yaitu metode coding ya. Dengan cara coding dirumuskan kalau menggunakan metode coding itu adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara, jadi hampir sama dengan menggunakan rata-rata sementara, tetapi ditambahkan di sini ini ada P itu adalah panjang kelas, masih ingat ya, untuk menentukan panjang kelas. Oke, kemudian min 8 ini diperoleh dari mana Pak Is? Berarti metode cara 1, 2 maupun cara yang ketiga itu sama semua hasilnya. Rata-rata sementaranya kan gampang, Tat. Tinggal cari tengahnya gitu, Tat. Oke. Kalau misalkan genap itu gimana, Tat? Ustaz akan memberi sebuah soal. Silakan, ini sebuah contoh saja. Ya, ternyata salah, Urkon. Ya, kita cek jawabannya Dafarat Mamang. Iya, nah. Melihat video tayangan. Untuk selanjutnya Ustadz akan beralih ke e-learning kita. Kalian itu diskusinya akan Ustadz bagi ke dalam 5 kelompok. Untuk sarana atau media diskusi, di sini Ustadz sediakan Jamboard. Ya, Ustadz jelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di Jamboard. Ya. Kemudian yang keempat ini ada sticky note. Jadi membuat tulisan note seperti ini, kayak Ustadz ini, silakan diskusi di sini. Ya. Layar yang kedua ini itu untuk absen nomor 1 sampai 5. Hafid Ahmad, gimana? Sudah Sebentar, mau download ini dulu. Bentar, Zat, ini masih nyoba di laptop, Zat. Oke, Ustaz beralih dulu ke kelompok lain dulu ya. Lihat halaman kedua ya, itu disuruh mengerjakan main data kelompok menggunakan titik tengah. Siapa yang mau ngerjain pakai metode titik tengah? Aku aja wis, aku aja Vi. Icang ya, dibantu sama Hafiz Ahmad. Ini kayaknya hitungannya banyak soalnya. Ya, siap. Oke. Fotonya bisa dikirim ke Jamboard buat kita diskusikan. Nah, ada opsi tambahkan gambar. Nah, di situ. Nanti gambar yang kamu foto itu kamu drag ke di pilih file ini. Kelompok 2 ini sudah sebagian ini sudah dikerjakan, ini pakai cara coding ini kelihatannya ya. Oke, jadi cara mencari mean atau rata-rata menggunakan metode titik tengah adalah yang pertama dari data yang telah kita ketahui berupa kelas tinggi badan dan frekuensi, kita tambahkan lagi 2 kolom berupa Ini hasil foto ya? Iya, hasil foto. Scan Jamboard, oh ya. Kelihatan kayak buku. Kayak seolah-olah ini bukan Jamboard. Oke, lanjut. Scan, Zat. Tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah menyelesaikan 1 maupun metode 2, hasil rata-ratanya diperoleh hasil yang sama. Ini sudah bagus kerjasamanya. Ya anak-anak, waktu kita untuk belajar sudah hampir habis. Untuk itu apa yang kita simpulkan tadi di pembelajaran mulai awal sampai akhir, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh beberapa temanmu tadi di LKPD di pembahasan Jamboard, maka Ustadz berharap kalian bisa membuat semacam resume ya. Itu yang akan poin-poin penting itu yang akan kalian tuliskan ke dalam buku tulis kalian. Dan itu tentunya akan bermanfaat ketika kalian mengulang dalam pembelajaran. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang di sini yang sudah Ustadz siapkan dan uji mandiri untuk segera dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berupa modus dan median. Ini akan Ustadz lengkapi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Good buat kalian ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz.